Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Dwi Arfiani dengan nomor hadir 19 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai kuesioner, validitas, dan reliabilitas dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Komunikasi Interpersonal Antara Dosen dan Mahasiswa Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kuesioner. Nah, sebelum kita membuat kuesioner, kita harus membuat tabel operasional konsep terlebih dahulu dengan tujuan agar kita dapat memetakan kuesioner yang akan kita bagikan atau kita sebarkan kepada responden. Dalam tabel operasional konsep yang telah dibuat, dapat diketahui bahwa terdapat dua variabel dalam penelitian ini. Variabel yang pertama yaitu variabel X dan variabel yang kedua yaitu variabel Y. Di mana variabel X-nya yaitu pengaruh komunikasi interpersonal antara dosen dan mahasiswa, sedangkan variabel Y-nya yaitu motivasi belajar mahasiswa. Nah, selain itu, dalam variabel X ini terdapat 3 dimensi, seperti proses, pertukaran, dan makna yang terdiri dari beberapa indikator seperti keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif, dan kesetaraan. Sedangkan dalam variabel Y ini terdapat dimensi seperti dimensi intrinsik dan dimensi ekstrinsik. Dalam dimensi intrinsik ini terdapat indikator seperti hasrat atau keinginan untuk berhasil, kemudian kebutuhan dalam belajar, dan keinginan dalam menggapai cita-cita. Sedangkan dalam variabel atau dimensi ekstrinsik ini terdapat indikator seperti penghargaan dalam belajar, kegiatan yang menarik dalam belajar, dan lingkungan yang kreatif dalam belajar. Kuesioner ini disebarkan kepada 68 responden mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Dari total populasi 208 orang, mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2018, 2019, dan 2020. Selain itu, instrumen dalam penelitian atau kuesioner ini bersifat tertutup yang meliputi 4 pilihan jawaban, yaitu sangat tidak setuju diberikan skor 1, tidak setuju diberikan skor 2, setuju diberikan skor 3, dan sangat setuju diberikan skor 4. Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari 20 butir pertanyaan dengan rincian variabel X sebanyak 10 pertanyaan dan variabel Y sebanyak 10 pertanyaan juga. Berikut ini merupakan kuesioner pernyataan untuk variabel X, yaitu pengaruh komunikasi interpersonal antara dosen dan mahasiswa yang terdiri dari 10 butir pernyataan. Selanjutnya adalah kuesioner pernyataan untuk variabel Y, yaitu motivasi belajar, yang terdiri dari 10 butir pernyataan pula. Selanjutnya kita masuk kepada validitas, tapi jangan lupa untuk dipersiapkan data hasil kuesionernya. Nah, seperti ini, dan SPSS-nya untuk pengoperasiannya. Seperti yang kita ketahui, di sini terdapat 20 butir pertanyaan, yaitu variabel X sebanyak 10 butir dan variabel Y sebanyak 10 butir. Sekarang kita blok variabel X-nya dengan totalnya untuk dipindahkan ke SPSS. Kita copy, kemudian kita pindahkan ke SPSS di data view ya. Lalu kita paste. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk variabel Y, mulai dari Y1 sampai dengan total Y kita blok semua. Nah, setelah kita blok semua, kemudian kita copy,
kita pindahkan lagi ke SPSS, dan kita paste seperti variabel X tadi. Setelah variabel X dan variabel Y dipindahkan, kita bisa ke variabel view. Nah, di sini kita bisa mengganti namanya menjadi X1 sampai dengan total X dan Y1 sampai dengan total Y. Kita sesuaikan dengan setiap itemnya, kita ganti satu persatu supaya lebih enak dilihat dan nggak bikin kita bingung. Nah, setelah kita sudah selesai mengganti namanya, kita cek data view dan sudah sesuai. Langsung pilih Analyze, kemudian klik Dimension Reduction, kemudian Faktor, dan kita pindahkan per variabel ya. Jadi variabel X dulu tanpa total, kemudian setelah variabel X selesai dilanjutkan dengan variabel Y-nya tanpa total. Kita pindahkan satu persatu. Nah, setelah kita pindahkan, pilih deskriptif, kemudian checklist initial solution, KMO, dan reproduce. Klik continue, dan klik OK. Kemudian akan muncul hasilnya. Menurut buku Malhotra, untuk melihat validitasnya, kita bisa melihat nilai KMO-nya apabila berada pada nilai 0,5 sampai 1,0 berarti valid, dan di luar itu tidak valid. Nah, berarti di sini valid ya, karena senilai 0,727. Selanjutnya, kita akan melihat validitas variabel Y. Kita klik Analyze, Dimension Reduction, Faktor. Kita pindahkan ya variabel Y-nya kecuali total. Nah, yang tadi kita pindahin lagi ya, yang variabel X-nya nggak perlu kita masukkan lagi. Kita pindahkan semuanya. Setelah itu, kita masukkan saja yang variabel Y-nya tanpa total. Setelah dipindahkan semua, jangan lupa kita klik deskriptif, kemudian kita checklist seperti sebelumnya, kemudian kita klik continue, kita klik OK, maka hasilnya akan muncul. Dapat kita lihat bahwa KMO-nya senilai 0,841, berarti variabel Y-nya valid. Selanjutnya adalah reliabilitas. Langsung saja kita pilih Analyze, kemudian kita pilih Scale, kemudian pilih paling atas. Kita pindahkan lagi ya masing-masing variabelnya. Variabel X dulu tanpa total, kemudian variabel Y-nya tanpa total juga. Nah, kita pindahkan, kemudian langsung saja kita klik OK, maka akan langsung muncul hasilnya. Kita langsung ke tabel reliabilitas. Apabila nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6, maka variabel X-nya reliable. Nah, di sini nilainya sebesar 0,889, berarti reliable ya. Selanjutnya kita langsung ke variabel Y-nya. Kita lakukan langkah yang sama, tapi kita hapus dulu untuk variabel X-nya. Kita masukkan variabel Y-nya tanpa total. Kita masukkan dulu satu persatu. Nah, setelah dimasukkan langsung klik OK. Kita lihat di tabel reliabilitasnya. Nah, di sini nilai Cronbach alpha-nya adalah 0,88, maka dapat kita simpulkan bahwa variabel Y ternyata reliable. Sekian video presentasi atau penjelasan mengenai kuesioner,
validitas dan reliabilitas dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam video penjelasan ini ataupun terdapat kesalahan dalam pengucapan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.